Prajurit TNI jual senjata ke KKB diancam hukuman mati, dicap pengkhianat militer. Seperti kita ketahui, kasus jual beli senjata dan amunisi legal dari oknum TNI jadi sorotan Panglima TNI. Pasalnya, kasus di wilayah Papua semakin meningkat. Kasus oknum TNI menjual amunisi dan senjata kepada KKB Papua semakin bertambah beberapa tahun belakangan. Dilansir dari surya.co.id, Pangdam Cendrawasih BCN TNI Muhammad Saleh Mustafa mengatakan bakal memperketat pengawasan penyalahgunaan senjata api dan amunisi yang digunakan oleh para prajurit. Hal ini penting dilakukan dikarenakan pasca meningkatnya kasus penyalahgunaan senjata dan amunisi oleh anggota TNI pada 2022, katanya di Jayapura Rabu 17 Mei 2023. Ada yang melibatkan masyarakat, ada yang juga melibatkan anggota TNI. Ini muncul lagi di Februari, nah ini kan warning. Menurut Saleh, pihaknya juga bakal menindak tegas setiap prajurit yang terlibat terkait penyalahgunaan senjata api dan amunisi. Meminta seluruh para komando satuan yang bertugas di bumi Cendrawasih untuk memperketat pengawasan keluar untuk senjata api dan amunisi terhadap prajurit TNI. Dia juga menjelaskan peningkatan kasus penyalahgunaan senjata api yang melibatkan masyarakat dan anggota TNI terjadi mulai Januari hingga Juli 2022 hingga ada 22 kasus. Sedangkan untuk 2023 ada 2 kasus di Kabupaten Jayawijaya, sehingga saya tidak akan segan-segan akan menghukum tegas oknum prajurit yang kedapatan memperjualbelikan senjata dan amunisi. Jadi ada 24 kasus yang akan melibatkan masyarakat dan anggota TNI. Yang pertama, pengawasan dan pengetatan terhadap keluar masuk senjata api serta amunisi. Sehingga harus ditingkatkan karena dari Juli hingga Desember tidak ada batas dan tidak ada kasus. Namun kini muncul lagi pada Februari ini menjadi peringatan kepada semua TNI di Papua. Dia menambahkan untuk itu pihaknya menghimbau kepada masyarakat setempat jika mengetahui informasi penyalahgunaan senjata api dan amunisi oleh prajurit TNI agar segera dilaporkan kepada aparat keamanan agar bisa diambil langkah-langkah pencegahan. Karena kasus yang penyalahgunaan senjata api akan berdampak besar kepada personel TNI Polri yang bertugas di Papua. Sementara itu, Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman tak segan tinggal diam. Jenderal Dudung memberikan perintah untuk melakukan pengawasan super ketat. Sebelumnya, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono juga melayangkan ancaman serius untuk oknum TNI pengkhianat negara yang terbukti telah menjual senjata kepada musuh. Ancaman tersebut dilayangkan Panglima TNI mengingat semakin meningkatnya kasus oknum TNI menjual senjata kepada pihak lain. Menurut Laksamana Yudo, kasus paling tinggi terjadi di Papua. Laksamana Yudo Margono mengingatkan bahwa prajurit yang menjadi jual senjata api ke musuh diancam hukuman mati atau dicap sebagai pengkhianat bangsa. Hal itu ditegaskan Yudo saat memberikan pengarahan kepada aparat penegak hukum di lingkungan TNI di Aula Gatot Subroto, Mabes TNI Cilangka, Jakarta Timur, Rabu 3 Mei 2023. Yudo mengatakan perlu adanya pemahaman terhadap surat edaran masyarakat dan edaran Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2021 tentang penjualan senjata atau amunisi kepada musuh. Disebutkan pula prajurit TNI yang menjual senjata api atau amunisi kepada pihak musuh atau kepada orang yang diketahui atau patut juga diduga berhubungan dengan musuh. Oleh karenanya dapat dikenakan pasal 64 ayat 1 KUHP PM sebagai pengkhianat militer dan ancaman hukuman mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara maksimal 20 tahun, kata Yudo dalam siaran pers Puspen TNI Rabu petang.